Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Semoga kita semua sedang dalam keadaan baik dan sehat dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di hari ini, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, menerima sabdanya, semoga menjadi pandu kita menjalani hari ini. Pagi ini kita akan mendengar Ayub pasal 2 ayat 7 sampai 10 demikian. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Tetap setia meski kehilangan. Saudara-saudara pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, tidak mudah untuk setia melewati berbagai godaan hidup. Banyak yang jatuh bukan karena tantangan yang menyakitkan, tetapi tantangan yang sifatnya mendatangkan kesenangan duniawi, kekayaan yang banyak, nama, popularitas, pasangan hidup, atau jabatan. Bagaimana godaan yang menyakitkan? Ayub, tokoh iman yang kita dengar pagi ini sungguh luar biasa. Secara bertahap iblis menggodanya secara hebat, mulai dari melucuti semua harta miliknya, termasuk anak-anaknya. Selanjutnya dengan memberikan penyakit kulit yang membuat kulitnya hancur dan berbau busuk dari telapak kakinya sampai ke kepalanya, yang sakitnya sampai ke tulang-tulang. Rasa gatal yang luar biasa sehingga Ayub menggaruknya dengan kaca beling, lalu setelah itu duduk di tengah abu. Dapatkah kita bayangkan seberapa menderitanya? Saya percaya tidak ada yang tega menyaksikan Ayub yang saleh dan baik dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Ayub dan istrinya tentu saja sangat tertekan dan menderita dengan semua peristiwa yang menimpa keluarga mereka. Dan yang paling menderita pasti Ayub, karena dialah yang menjadi sasaran tembak dari iblis. Pada saat itu secara manusia, satu-satunya kebahagiaan yang masih tersisa dari Ayub hanyalah istrinya, sehingga kehadiran dan dukungan dari istrinya sangat dibutuhkan. Namun satu-satunya harapan yang ada selain Tuhan kini menampakkan wajah aslinya. Ketika istrinya mempertanyakan kesetiaan Ayub kepada Allah karena ketidaksanggupannya melihat bagaimana Ayub yang sangat menderita. Ia berkata, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Saya berpikir inilah pukulan yang terberat dari semua pencobaan dan ujian yang dialami Ayub. Sebab apa yang telah terjadi sebelumnya, pencobaan demi pencobaan dapat dilewati karena istri yang mendukung dan istri yang menopang. Sebagai seorang suami, dia masih bisa bertahan menghadapi segala tantangan. Tetapi kali ini dia mendapat pukulan telak. Ia seolah ditusuk tepat di tempat yang paling mematikan. Namun kesetiaan Ayub kepada Tuhan tetap tidak dapat dihancurkan. Dengan semua ide dan sumpah serapah itu, Ayub berkata, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Masa kita mau menerima yang baik dari Tuhan tetapi kita tidak bisa menerima yang tidak baik?" Dalam keadaan yang normal itu memang bukan perkataan yang pantas dari seorang suami kepada istrinya. Saudara-saudaraku, teks ini mengajarkan kita tentang integritas iman yang tak tergoyahkan di tengah penderitaan yang ekstrim. Meski kehilangan segala sesuatunya termasuk istri yang sedang mendorongnya untuk mengutuki Allah, Ayub tetap menyembah Tuhan, menerima kebaikan dan keburukan sebagai kedaulatan Allah. Karena ia yakin ia bukanlah penyebab dari semua itu. Ia tidak berdosa dalam ucapannya dan tetap setia kepada Tuhan. Ia menolak untuk meninggalkan Tuhan bagaimanapun kondisi hidupnya. Persis seperti kata pemazmur, apapun yang terjadi tidak akan meninggalkan Tuhan, sekalipun semuanya habis lenyap.
tetapi sama sekali tetap Allah adalah perlindunganku. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, meskipun Ayub kehilangan kekayaan, anak, kesehatan, namun ia tetap tidak berdosa dari bibirnya. Ia adalah teladan keteguhan hati bagi kita sekalian. Ia tetap setia meski kehilangan. Apakah yang membuat Ayub sekuat ini? Karena ia sungguh mengenal Allah yang sungguh baik. Ia tahu bahwa Tuhanlah yang memegang kendali. Ayub sadar bahwa Tuhan berhak memberi dan mengambil. Hidup yang saleh tidak selalu bebas dari penderitaan. Dan kita manusia menjalani kehidupan ini, sesungguhnya kita sedang berjalan dalam skenario Tuhan. Bagaimana Ia memimpin, menyertai dan menopang kehidupan kita. Orang percaya sejati harus mempersiapkan diri untuk diuji oleh Allah. Melalui kesengsaraan, bahkan juga melalui ketenangan. Menerima yang baik dari tangan Tuhan. Mempercayai Allah tidaklah berarti bahwa Dia senantiasa akan membebaskan kita dari kesulitan. Demikian pula kesetiaan kepada Allah tidak menjamin kemakmuran dan keberhasilan. Tetapi yang kita tahu pasti bahwa Allah akan tetap ada di dalam kehidupan kita. Ketika kesukaran datang, orang percaya yang tidak merasa ada dosa atau pemberontakan melawan Allah dalam hatinya harus menyerahkan jiwanya kepada Allah. Beriman kepada Allah sebagai Tuhan yang pengasih di tengah-tengah pencobaan dan penindasan, mengungkapkan kemenangan yang sempurna dari iman. Kiranya Tuhan menolong saudara sekalian dalam merenungkan firman ini. Dan jika kita sedang berada pada titik-titik pencobaan hidup, tetaplah setia, berpeganglah pada Tuhan. Ingatlah bahwa segala sesuatu ada di dalam kontrol kasih-Nya yang Ia kerjakan untuk pada akhirnya mendatangkan kebaikan bagi semua kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami belajar dari tokoh Ayub yang begitu setia kepada-Mu. Tuhan, tolonglah kami, ingatkanlah kami firman-Mu ini ketika kami berhadapan dengan berbagai-bagai persoalan hidup kami. Mungkinkah itu adalah pencobaan yang datangnya dari Tuhan, yang diizinkan oleh Allah, datangnya dari iblis untuk menggoda kami. Kami berdoa, kuatkan, teguhkan kami, supaya kami berkemenangan melewati segala situasi yang mungkin sekali kami tidak sukai dalam hidup ini. Bila saudara-saudara kekasih pendengar renungan pagi sedang berada di dalam kesakitan, Tuhan, kuatkan mereka untuk menghadap hadirat-Mu. Bila mereka sedang dalam kesusahan, gundah gulana, hiburkanlah mereka bahwa Engkau ada, dapat disandari. Apapun yang sedang menjadi pergumulan umat-umat-Mu pagi ini, berkatilah ya Tuhan. Pekerjaan yang akan mereka emban di hari ini, kesibukan-kesibukan apapun yang kami lakukan, tolonglah kami Tuhan, jagai kami, supaya kami jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berkati apa yang kami kerjakan, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati pelayanan-pelayanan kami, dan biarlah semua kami menikmati pertolongan Tuhan di dalam segala sesuatunya. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.